Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Kalau dilihat beberapa akhir-akhir ini, bisa dibilang cukup sering terjadi gunung erupsi, gunung meletus, atau gempa. Bahkan yang belakangan ini, sahabat Firdaus, telah terjadi gunung yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Sampai semua orang-orang panik. Berbicara soal gunung erupsi, biasanya orang akan mengaitkan dengan aktivitas lempeng bumi. Memang benar demikian, tapi kalau dipandang dari sisi lain, ternyata ada fakta yang berbeda soal terjadinya guncangan yang sangat menakutkan itu. Gunung Qaf di dalam kitab Bada'i Uzurur, Gunung Qaf adalah nama lain yang juga sering disebut sebagai penyebab gunung meletus atau gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gunung meletus, gempa atau lindu yang terjadi di muka bumi ini karena disebabkan olehnya. Lalu siapakah Qaf tersebut? Di dalam kitab Bada'i Uzurur diterangkan, menurut riwayat, Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang gaib, gunung yang sangat misterius yang Allah ciptakan. Ia dikatakan begitu besar, bahkan jadi tiang penyangga langit. Dan gempa sendiri terjadi karena ia menggerakkan urat-uratnya. Gunung Everest misalnya adalah nama yang bakal langsung disebut ketika membahas soal gunung terbesar. Tapi menurut sebuah riwayat, Gunung Qaf lah yang paling masif di muka bumi ini. Definisi besarnya tidak begitu jelas, namun ia memiliki ukuran yang tak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Tapi sebagai gambaran soal besarnya, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan jika uratnya saja sebesar Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Merapi, maka Gunung Qaf sendiri tentu sangat besar sekali. Makanya tidak heran gara-gara perumpamaan ini Gunung Qaf disebut ibunya, bapaknya para gunung yang ada di muka bumi ini. Kemudian bagaimana untuk bentuknya sendiri, sahabat Firdaus? Hal ini juga tidak diketahui pasti. Apakah menjulang macam gunung-gunung pada umumnya ataukah berbeda? Tidak ada yang pernah tahu. Setelah tahu kalau ukuran Gunung Qaf begitu masif, pertanyaan selanjutnya adalah di mana letak Gunung Qaf? Dengan fisik yang begitu besar, tentu cukup mudah untuk menemukan gunung ini. Mungkin secara logis demikian, tapi faktanya gunung ini juga misterius soal keberadaannya. Seolah ada sebuah tabir yang menutupi mata manusia
dari Gunung Qaf ini. Meskipun tidak diketahui secara pasti letak gunung ini, namun disebutkan kalau Gunung Qaf itu mengelilingi dunia. Mungkin analoginya seperti bagian tepi dari sebuah piring atau nampan berbentuk lingkaran. Keterangan ini pun akhirnya banyak dipakai oleh penganut bumi datar. Berangkat dari sini, Gunung Qaf kemudian disebut penyangga langit, karena pada prinsipnya bumi datar cakrawala itu berbentuk kubah. Bagian langit yang bertemu dengan daratan berada pada sang gunung ini. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, di bagian awal tadi kami sebutkan bahwa Gunung Qaf lah adalah penyebab terjadinya gempa bumi, terjadinya gunung meletus atau erupsi di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kejadian atau prosesnya? Jadi seperti yang sudah kami singgung di atas, jika gunung-gunung di dunia ini adalah uratnya Gunung Qaf, ketika Allah menghendaki gempa di sebuah tempat, Dia akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggoyangkan salah satu uratnya. Kuat dan tidaknya gempa yang terjadi mungkin tergantung bagaimana Gunung Qaf menggerakkan urat-uratnya. Lalu kemudian bagaimana sang perkasa ini mampu mengguncang tempat yang jauh, tak lain karena antara satu gunung dan lainnya berkaitan. Seperti yang kita ketahui, patahan bumi itu saling terkoneksi lewat gunung-gunungnya. Jadi ketika Gunung Qaf mengguncang tempat yang jauh, maka ia hanya menggoyangkan uratnya yang berada di sana. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, membaca keterangan tentang Gunung Qaf ini tentu bikin geleng-geleng kepala. Tidak hanya soal bentuk kemisteriusannya, tapi juga kemampuannya menggentarkan dunia. Lantaran hal-hal fantastis ini, maka tak semua orang lantas mempercayainya. Apalagi umumnya manusia hanya mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Sesuatu yang nampak dilihat oleh mata dan sesuatu yang nampak didengar oleh telinga kita. Di luar itu, sahabat Firdaus, semua seperti halnya seperti dongeng. Maka di dalam kitab Bada'i'uz Zurur, riwayat soal Gunung Qaf sendiri itu termuat dalam sebuah hadis Nabi sebagai dua kunci iman, khususnya bagi umat Islam. Maka petua Rasul soal Gunung Qaf ini harus dipercaya. Tapi di lain hari dikatakan, jika hadis ini lemah sehingga semua keterangannya tidak cukup layak untuk dipercaya, hal yang benar terkait hadis tentu adalah menurut siapa-siapa saja penuturnya. Jika semua jelas dan sahih, barulah kemudian dipercaya. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, Gunung Qaf, mau percaya atau tidak, keberadaan dan peran yang perkasa ini tentu kembali ke masing-masing pribadi kita. Namun yang jelas, adanya gempa adalah fenomena alam yang memang akan selalu terjadi sering dengan bumi yang bergerak. Atau bisa jadi tanda bagi kita, barangkali
itu adalah sentilan Allah, sentilan Tuhan, agar manusia tak lupa, tak lalai, dan akan kembali ke jalan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman melihat fenomena gunung bukanlah hal yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak berfirman di dalam Al-Quran bahwa gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana yang tampak, akan tetapi mereka terus-menerus bergerak atas kehendak Allah. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, para ilmuwan sepakat bahwa gunung tidak diam seperti yang kita anggap, melainkan bergerak itu sebagaimana firman Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah, begitulah Allah perbuat, yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Dan sesungguhnya Allah Zat yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat An-Naml ayat 88. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, secara teori gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengepung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Padahal Al-Quran sudah menegaskan bahwa gunung diciptakan untuk menahan guncangan-guncangan akibat tekanan gas yang terbentuk di dalam bumi dan guncangan akibat gempa. Ini seperti halnya yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, para ilmuwan sepakat bahwa gunung tidak diam seperti yang kita anggap, melainkan bergerak. Banyak profesor Amerika yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi, sebagai paku bumi. Mengapa gunung diistilahkan sebagai pasak? Maka menurut para ahli ilmuwan, sebenarnya mereka mengatakan sebenarnya kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi membentang sampai 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh 35 km. Dengan demikian, pegunungan adalah semacam pasak yang didorong ke dalam bumi. Fenomena musibah, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan, dan lain-lain tentang yang berhubungan dengan alam seharusnya tidak sekedar dibaca sebagai tanda-tanda fenomena alam semata, apalagi hanya memakluminya hanya karena Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang aktif. Tanda-tanda ini seharusnya kita kaji dan sebagai bahan renungan bersama
sebab tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan pada dirimu sendiri, melainkan sudah termaktub, sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Tiada sesuatu bencana pun, tiada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang lupa dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya, yaitu orang-orang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran menyebutkan gunung sebanyak 29 kali dan menjelaskan bahwa gunung itu seperti pancang bagi bumi agar tidak mengalami goncangan. Ini seperti halnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak atau sebagai paku bumi. Pemirsa sahabat Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi saudara-saudara kita yang di lereng kaki Gunung Semeru yang terkena musibah saat ini, harapan kita mudah-mudahan mereka tetap diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketabahan hati oleh Allah, dan tentu tetap bertawakal kepadanya. Dengan harapan pula mudah-mudahan Allah menukar semua bencana tersebut dengan kebaikan dan rezeki yang sangat melimpah. Setiap musibah mengandung permata yang berharga, tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak mendapatkannya. Kesabaran bukan berarti diam tak bergerak saat mendapatkan musibah, tapi sabar adalah tingkah laku untuk menjaga kebaikan saat musibah datang. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar, dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan musibah tercipta bersamaan dengan jalan keluar. Jangan fokus pada cobaannya, tetapi fokuslah pada jalan keluarnya. Ujian atau cobaan akan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, sedikit cerita di balik misteriusnya sebuah makhluk yaitu gunung. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap
bencana yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Dan akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.